Nah, semua itu diselesaikan dengan Bitcoin. Jadi kita kan bahas 3 fundamental. Satu apa tadi? Inflasi. Kedua apa tadi gue bahas? Sentralisasi. 3, transparansi. 1, kita akan bahas yang pertama. Ya, ini adalah kertas. Ini yang gue pakai baju ini kertas 9 lembar. Disebar di internet. Jadi aset nomor 11 di dunia. Lebih berharga dibanding bank manapun di dunia ini. 9 lembar kertas doang loh. Kertas ya, nggak ada banknya, nggak ada apa, kertas. Next. Ini chart Bitcoin lawan waktu. Kenapa Bitcoin bisa melawan inflasi? Ayo, kan fiat dulu 1971 sebelum Presiden Nixon itu, kalian mungkin ada yang di otak kalian, uang tuh masih ada emasnya di belakang. Nope, US dollar tidak punya emas di belakangnya. Itu dilepas tahun 1971 oleh Presiden Nixon untuk mendanai perang Vietnam. Ya. Jadi nggak ada yang namanya gold standard. USD itu nggak ada emasnya. Dan kalau semua negara yang lain pegang USD, mereka pegang apa? Kepercayaan akan US. Tapi itu goyang nggak sekarang? Goyang. Negara-negara maju, Arab Saudi, Dubai, dia mikir apa? Wah, ngapain gua minyak punya gua, ngapain gua pakai dolar? Ya nggak? Cina, barang punya gua, ngapain pakai dolar? Brazil, South Africa, mereka mau lepas dari dolar. Kenapa? Karena nggak ada value-nya dolar. Kalau kalian cari sekarang, bank sentral di Rusia, Cina, United Arab Emirates, itu hoarding gold gila-gilaan. Cari datanya. Harga emas naik gak belakangan? Yang pegang emas. Naik kan? Yang beli siapa? Bank sentral. Ini chart yang menurut gue berpengaruh. Karena next, kalian bisa lihat. Ya. Ah, ini kepotong. Ya. Ini adalah peso ke US dollar. Lihat devaluasi gimana? 220 kali. Ya. Peso lawan dolar, hancur. Sebelah sini adalah dolar lawan ini. Hancur gak? Jadi kalau lo jadi orang Argentina, hal terbaik yang lo bisa beli adalah, ayo, US dollar. Orang US dollarnya hancur berkali-kali lawan ini. Gue kasih tau ya, ini 220 kali. Ini gue nggak tahu, sorry. 16.000 sekian kali. Jadi mending beli yang mana? Gini deh, kalian cari chart panjang nih, rupiah sama dolar, ya. Terus kalian lihat Bitcoin sama dolar. Mirip nanti deh, ya. Karena kayak gini juga semuanya, ya. Turkish lira, Argentina peso, ya. Venezuela, Nigeria naira. Coba cek deh. Jadi diversifikasi itu bullshit. Mungkin kalian yang dengar kayak, aduh ini orang ngomong apa sih? Tapi percaya, kalian yang benar-benar pahamin apa yang gue ngomong sekarang, lo praktekin yang gue ngomong sekarang. 10 tahun lagi lo lebih kaya dari semua teman lo. Lo lebih kaya dibanding teman-teman lo di samping 7 turunan. Kenapa? Karena inflasi ini bentar lagi akan kejar kita semua, ya. Dan gini, revolusi itu terjadi sangat cepat. Zaman dulu orang yang naik mobil dikira orang gila, dikira pesulap kali. Karena zaman dulu kuda. Kalian tahu nggak dulu ada hukumnya bahwa nggak boleh pakai mobil pakainya kuda. Pesawat terbang dikira mainan. Dokter cuci tangan dimasukin rumah sakit jiwa. Sama kayak kita sekarang ngomong kripto dikira orang gila, gitu. Tapi nanti lo akan lihat mereka. Yang gila siapa? Gitu. Next. Ini dari solusi dari inflasi paling sederhana matematika anak SD. Ya. Solusi dari inflasi adalah matematika. Yaitu supply cap. Ya. Fiat itu di print dari angin, boom, ada yang penting dia pakai militer bikinnya. Ya. Ini Afrika nggak nurut gua, ini punya minyak perang, sikat. Dolar kuat. Tapi apakah sejarah itu begitu? Ya, sejarah itu nggak pernah senang sama orang yang paling berkuasa. Contohnya, Inggris berkuasa nggak dulu sebelum Amerika? Sebelum Inggris apa? Belanda. Kita diajarin di buku sejarah kita dijajah sama siapa? Salah. VOC. VOC itu bukan Belanda. VOC itu adalah sebuah perusahaan. Apakah VOC nggak bayar orang-orang kita? Ada yang pernah dengar nggak kerja rodi tanam paksa? Apakah nggak dibayar? Dibayar. Dikorupsi sama siapa? Orang kita. Betul.
Jadi sejarah yang diajarin ke kalian adalah sejarah yang terbalik. Yang datang ke Indonesia adalah pengusaha yang berbisnis. Itulah kenapa budaya korupsi nggak akan pernah diselesaikan di Indonesia. Karena itu udah dari 300 tahun lalu. Gitu. Ini gue ngomong di sini, tapi gak direkam sih, ya udahlah. Solusi dari ini matematika ya. Total halving Bitcoin itu akan dibagi 2. Nanti tanggal 22 April tahun 2024. Total Bitcoin yang pernah terjadi halvingnya 32 kali. Blocks Bitcoin halving, ini gue akan jelasin kenapa angkanya 21 juta. Cuman akan ada 21 juta Bitcoin yang ada di dunia ini. Dulu Bitcoin 2010 harganya berapa? Ada yang tahu? Berapa? 3.000. 2010 satu Bitcoin itu berapa? 3.000 perak. Sekarang hampir 500 juta rupiah, bayangin. Beli emas sama Bitcoin. Ini sekarang 500 juta Bitcoinnya. Dengar ya. Gue taruh semua harta gue di sini. Bitcoin itu 500 juta satu koin. 2030 ada yang berani taruhan sama gue nggak berapa angkanya? 2030 berapa? Kalau gue bilang 10 miliar gila nggak? Gila kan? Kita lihat ya. Rekam ini, mana Ricci? Rekam Ci. Bitcoin 2030 minimal 1 miliar. 10 miliar, sorry. 1 miliar bentar lagi. Ya. Jadi begitu nanti Bitcoin 10 miliar per koin, sekarang harganya cuma 500 juta. Tapi bilang, tapi kan nggak punya 500 juta bang. Nanti gue jelasin, Bitcoin itu bisa dipecah. Lu mau beli 500 ribu pun bisa. Itu udah didesain sama 9 lembar kertas tadi. Ya. Jadi kalau lu beli sekarang 500 juta, 10 berapa? 7 tahun lagi? Jadi 10 miliar. Cengli nggak? Buat kalian yang nggak ngerti itu basic matematika, logaritmik. Dari namanya stock to flow, ya nanti itu gue jelasin. Ya kalau di sini gue jelasin yang basic aja karena ada yang udah ngebul belum kan? Ini sederhana nih gue jelasin. Kalau kalian yang ikut kelasnya kan lebih dalam. Gue bahas teknis, tapi gue bahas sederhana biar ngerti. Next. Nah ini dia. Kenapa 21 juta? Jawabannya itu adalah pecahan terakhir dari value 60 bit integer. Ya ini 18 sekian, 16744 073 709 551 615 ya. Kenapa? Karena didesain sama penciptanya Satoshi Nakamoto untuk dipecah 100 juta unit. Karena dia udah tahu dari Bitcoin 3.000 itu akan jadi terlalu mahal. Bayangin nggak? Ini gue nggak tahu ini orangnya alien atau di masa depan. Gak ada yang tahu siapa orangnya. Itu cuma nama samaran. Ya. Kalau menurut gue dia bisa jadi pakai mesin waktu balik lagi dikasih tahu nih. Ini cara bikin duit gitu. Bayangin kertas cuma ditaruh di internet 9 lembar. Jadi aset 500 juta per koin. Orang dulu ketawa kalau bilang Bitcoin. Sekarang udah gak ada yang ketawa. Ya, ada yang kenal bosnya ini, ada yang nonton podcast gue sama bosnya yang punya Holy Wing? Andrew itu beli apa? Apakah beli saham? Apakah beli properti? Ya properti buat tinggal. Belinya apa? Kenapa? Apakah dia bukan orang pintar? Semua orang pintar yang gue tahu belinya ini. Ya, Iqbal pintar nggak Iqbal? Nah, itu country manager Binance Indonesia itu yang pakai baju putih, ya. Dia juga koleksinya apa? Bitcoin, ya. Daniel yang punya Red Dog juga mana? Daniel. Itu belinya juga sama. Ini bosnya jago. Belinya apa? Apakah saham? Apakah properti? Ya properti dia buat tinggal. Belinya apa? Bitcoin. Next. Nah ini dia siklusnya. Jadi tanya, 10 miliar gila lu. Gue kasih tau lu ya. Dari berapa tadi? Berapa? 3.000 ya. 3.000 pertama kali halving di berapa harganya? Udah tahu kira-kira? Sebut aja. Kedua kali deh, lebih dekat. Ini 3.000 nih. Paling kiri 3.000. Dari 3.000 naik ke yang kedua berapa? 220 juta. Aneh nggak? Yang ketiga naiknya berapa tuh? Halving ketiga naiknya berapa? Sampai berapa? Topnya paling tinggi. 800 juta per koin. Sekarang turun lagi ke 500 juta. Lihat dari situ, ini matematika sederhana, logaritmik. Kenapa? Karena supply-nya jadi bayangin. Cuma ada 21 juta koin di dunia ini. Menurut kalian orang yang punya 500 juta banyak atau enggak? Cash 500 juta banyak enggak? Banyak banget.
Dan semuanya rebutan 21 juta koinnya. Ya, jangan tanya gue punya berapa, itu nggak boleh kasih tahu. Karena kalau gue tahu punya berapa, wah bahaya itu. Apa yang terjadi kalau orang tahu Bitcoin kalian berapa? Dirampok. Di Rusia banyak yang mati di Bali loh. Diambilin private key-nya. Ya. Yang punya cash app ditusuk di jalan. Jadi kalau kalian punya Bitcoin, kalian jadi kaya dari sini, diem-diem. Biarnya ntar teman kalian bilang, oh hoki ya gitu. Atau oh uang dari mana nih, uang haram ya, nggak apa-apa uang haram gitu. Ya, gue kalau ditanya uangnya dari mana, beli mobil McLaren uangnya dari mana? Enggak dari ini apa? Jaga lilin gue tuh. Cuman di apartemen, nggak keluar gue. Gue nggak pernah perlu kerja lagi. Dari kenaikan ini, ada yang tahu nggak kira-kira gue dapat berapa dari Januari? Yang gue share aja dari Instagram, itu kan sedikit berapa? Ada yang bisa kira-kira gain gue yang gue kan beli pas harga berapa? $17.000. Ada yang tahu gue dapat berapa uang dari Januari? Berapa? Yang gue share di Instagram. Setengah biaya untuk bikin Age Club di SCBD. Dari Januari sampai April. Itu lebih besar dibanding semua gaji direktur utama bank di Indonesia. Cuman dari beli ini. Di Januari ya belinya. Apakah sekarang waktu yang tidak tepat? Enggak juga. Targetnya berapa 2030? 10M itu target dari gua. Target dari beberapa orang paling pintar yang gua tahu. Itu 15 miliar. Gua turunin 5M. Jadi worth it nggak untuk masuk sini? Karena sama kayak di Argentina tadi. Percuma lu mau beli saham di Argentina, mau beli obligasi, bahkan mau bikin klub kayak gini pun. Percuma. Kenapa? Karena dapat uangnya formatnya fiatnya. Fiatnya bagus bikin begini, kalau fiatnya ditukar menjadi Bitcoin.